Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran saleh
bagus atine krana mapan mune laku tarekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku ajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedama minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wahi titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra
ing pungkasane ora kesasar roh lan sukne dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'alik wa nihinnal anbiya mursalin wal awliya wa syuhada wa syulikin wal malaikatil muqarrabin khususun syarif handil kitab Syekh Habib Hamid bin Muhammad bin Muhammad wa khususun asyhad lahumul fatihah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Masih membahas pada hukukul muslim, hak-hak sesama muslim. Maka pada malam ini kita akan membahas tentang sikap kita dalam mengislahkan atau merukunkan orang yang sedang bermusuhan. Wa minha, dan itu diantara dari hak-hak sesama muslim, ayyasluha, hendaklah merukunkan atau memediasi dua belah pihak yang sedang berseteru. Itu ada pihak yang menjadi mediatornya, itu ayyasluha dzatal baini, yaitu orang yang sedang bermusuhan. Bainal muslimina, diantara sesama muslim. Mahma wujida, selama ditemukan, ilahi kepadanya, apanya, sabilan, jalannya. Jadi apapun persoalan yang dihadapi oleh sesama muslim, ya, hingga muncul perseteruan, itu bagi kita hendaklah dicarikan solusi. Ya, kita bisa menjadi pihak untuk memediasi, ya, dua belah pihak yang sedang berseteru. Sebab ada kalanya perseteruan ini bisa jadi salah paham atau salah informasi, atau ada pihak yang memprovokasi. Maka di sini penting peran mediator dalam hal mengislahkan dua belah pihak yang sedang berseteru ini termasuk akhlak, ya, sebagai sesama muslim. Ya, ini nanti akan dijelaskan dengan hadis Nabi, keutamaan orang yang melakukan mediasi terhadap saudara muslim yang sedang bermusuhan. Ya, sebab sesama muslim, ya, selama masih sama-sama memegang kalimat tauhid, ya, masih sesama melaksanakan sholat, zakat, puasa, seberat apapun masalahnya, itu pasti bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Ya, termasuk, ya, terkait dengan persoalan kalau zaman Arab dulu itu antar suku, ya, itu yang sering berperang, atau antar agama, itu. Nah, ini juga sering terjadi ya, konflik. Ya, maka di sini dibutuhkan mediator. Nah, mediator ini menurut hadis Nabi memiliki keistimewaan, ya, karena dia berhasil mengislahkan dua saudara muslim, atau, ya, dua saudara anak bangsa yang sedang berkonflik itu. Qala, bersabda siapa Nabi SAW,
Ala ukhbirukum, ala ingatlah ya. Ini ukhbirukum, aku memberi kabar kepadamu bi afdhala, dengan lebih utama. Min darajati sholati, dari derajatnya sholat, wasyami dan puasa, wassodaqoti dan sodakoh. Ini hadis ini menarik ini ya. Ini yang meriwayatkan Abu Dawud ya, dan Tirmidzi ya. Jadi aku ingin memberikan kabar kepadamu, ada yang lebih utama daripada derajatnya sholat, puasa dan sodakoh. Ini menunjukkan ya posisi yang istimewa. Sebab sholat ini termasuk ibadah yang individual antara seorang hamba dengan Allah. Puasa juga sama, termasuk ibadah yang individual antara hamba dengan Allah. Sedekah juga sama, ya, ibadah antara hamba dengan Tuhan. Tapi yang bersifat vertikal. Ya, kalau ibadah yang sifatnya vertikal, ya ini sifatnya individual. Nah, di sini ada ibadah yang memiliki dampak yang lebih luas, yaitu ibadah horizontal, ibadah sosial yang memiliki kemaslahatan lebih banyak. Dan ini menurut hadis Nabi, ya ini lebih utama dari derajatnya ibadah yang individual tadi. Ya, daripada sholat. Sholat kan ya, sifatnya individu. Kemudian puasa, sedekah individu. Tapi kalau ibadah yang sifatnya horizontal, yang memiliki kemaslahatan publik, ini jauh lebih penting. Apalagi ini mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru atau berkonflik. Gitu. Maka menurut hadis Nabi, ya ini diapresiasi. Ya, orang-orang yang memiliki jiwa sebagai mediator ketika terjadi konflik ya antar sesama saudara muslim, dan nilai mendamaikan dua orang muslim yang sedang bersatu ini lebih istimewa dibandingkan ibadah individual, sholat, ibadah puasa dan sedekah. Ya, sebab kalau individual kemaslahatannya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk kiri kanan. Tapi kalau yang ibadah horizontal tadi mendamaikan orang yang sedang berkonflik, bersatu, nah ini punya dampak kepada sosial dan publik itu. Ya. Kalau mereka berkata, bala njih ya Rasul, gitu. Terus khola menjawab siapa? Nabi, islahu dzatil baini, gitu, yaitu merukunkan ya orang yang sedang bermusuhan. Gitu. Ini ternyata memiliki kedudukan yang istimewa dibandingkan ibadah individual tadi, sebab efeknya adalah kepada kemaslahatan orang banyak. Ya contoh, kalau konflik antar sesama muslim gitu, ya, baik terkait dengan politik gitu, seperti pilkada, pilpres, ini kan yang berseteru kan sesama muslim. Gara-gara pilpres ya banyak hubungan persahabatan yang awalnya erat menjadi renggang, hubungan guru murid yang awalnya rekat menjadi renggang, hubungan pertemanan yang awalnya rekat jadi renggang. Ini gara-gara persoalan pilpres. Maka kalau ada pihak yang berinisiatif ya mengambil solusi, yaitu dengan mendamaikan kedua kubu ini, ya, ini sangat luar biasa. Gitu. Karena apalagi dalam konteks negara ya, negara ini misalkan kita bisa melihat kondisi real ya, di pilpres kemarin dua kubu yang sudah keras, tapi kemudian ada solusi yang mendamaikan.
sehingga efeknya ke bawah juga bisa agak menurun ya, grafik konfliknya ya, sekalipun masih ada riak-riak, tapi ini sudah berhasil untuk mendamaikan. Ternyata kedudukan orang yang berhasil mendamaikan ini istimewa, sebab ya terhindar dari konflik sesama muslim dan konflik sesama anak bangsa gitu. Jadi dari penjelasan Imam Ghazali yang mengutip hadis ini, ternyata peran sebagai pendamai dalam konteks di tengah umat ya, bisa sesama muslim, bisa sesama anak bangsa, memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab ya tadi ibarat bahan bakar yang sudah siap untuk dipicu dengan api, tiba-tiba bisa diguyur dengan air yang penuh kesejukan ya. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting ya. Seberat apapun konflik, seberat apapun masalah ya, hendaklah sesama saudara muslim ya cepat untuk dinetralkan gitu. Maka kalau kita selaku pihak yang mengerti, oh dua belah pihak ini sedang tidak akur, bisa menjadi inisiator, itu memiliki keistimewaan yang lebih istimewa. Cari lagi, oh ini sedang bersatu, gara-gara apa? Dicari solusinya, bisa akur, ini yang istimewa di hadapan Allah gitu. Jadi ternyata ibadah mendamaikan sesama muslim, sesama anak bangsa, ini termasuk ibadah yang istimewa dibandingkan hanya ibadah individual tadi, yang dia rajin sholat untuk dirinya sendiri, puasa untuk, tapi tidak punya efek ke sosial masyarakat, apalagi efeknya kepada bangsa dan negara ya. Waqala, dan berkesabda siapa Nabi, ini mengutip hadis Nabi lagi, afdolus sodaqoti, bermula paling utamanya sodakoh islahu dzatil baini, yaitu mendamaikan ya, orang yang sedang bermusuhan. Jadi sodakoh yang paling istimewa yaitu mendamaikan orang yang sedang berseteru, bermusuhan. Nah, dan ini pasti terjadi dimanapun kita berada. Dari tingkat lingkungan yang terkecil ya, dari tingkat RT, RW atau keluarga atau komunitas, apalagi dalam konteks bangsa dan negara, itu pasti ada riak-riak kecil yang menyebabkan orang itu bersatu. Maka dengan adanya hadis ini ya, ini menjadi semangat bagi orang-orang yang selalu mencari solusi mendamaikan ya, konflik sesama anak bangsa ya, bisa didamaikan. Konflik sesama agama, antar agama bisa didamaikan ya. Konflik antar suku bisa didamaikan. Konflik sesama muslim bisa didamaikan. Ini orang-orang yang memiliki derajat yang istimewa ya. Ini dasarnya jelas hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan sampai sesama muslim ya, berantem hanya persoalan sepele, pilkada, pilpres, kemudian tak berujung gitu. Ini kan nggak dapat apa-apa, tapi dapat imbasnya ya. Akhirnya rugi semua gitu. Nah, menjadi islah dzatil baini, menjadi pihak yang punya inisiatif untuk merukunkan, itu memiliki kedudukan yang istimewa, dan ibadah ini lebih baik ya, dibandingkan sodakoh ya. Lebih istimewa dibandingkan sodakoh, sholat maupun puasa.
Ya. Wa an Nabi, dan dari Nabi SAW ini ada hadis lagi yang dikutip oleh Imam Ghazali. Ya. Jadi Imam Ghazali ini membuat sebuah ajaran guidance ya. Tapi contohnya tentang hak-hak sesama muslim itu disusun secara sistematis, kemudian dasarnya adalah hadis Nabi dan asar para sahabat. Nah, maka dalam Ihya ini ya kurang lebih ada sekitar 5.000 hadis ya. Yang 2.000 itu hadisnya dipastikan sahih ya. Tapi yang lainnya ini ya sudah di tashih oleh beberapa ulama yang lain, akhirnya hanya tersisa beberapa hadis ya, dan itu oleh para ahli hadis ya mencari rujukan dari sisa hadis, kalau nggak salah sekitar 20 itu berapa, itu kan kadang sumbernya sulit untuk dilacak. Tapi orang yang sekali berimam Ghazali ya tentu memiliki cara lain. Cara lain bisa jadi hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali ya, sekalipun secara sanad memiliki kelemahan, tapi secara substansi itu memiliki kebenaran. Ada cara lain misalkan untuk mengkonfirmasi hadis-hadis yang akan ditulis ini kepada pemilik hadisnya, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Apakah mungkin seorang ya, seperti Imam Ghazali itu bisa mengkonfirmasi terhadap sebuah hadis? Ya tentu bagi orang-orang yang memiliki potensi spiritual, yaitu bisa mengkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini sudah banyak bukti ya. Kalau Imam Ghazali mungkin wakilah dikatakan ya bisa mendeteksi ini hadis sahih dan tidak, itu ya bisa dideteksi auranya, kemudian bisa dikonfirmasi. Ada sebuah penelitian ya tentang hadis ya. Kejadiannya yang kurang lebih ya abad 21 inilah. Ada seorang yang meneliti hadis. Dia mencari sumber hadis satu ini di semua perpustakaan, tidak ditemukan. Ya. Tapi karena saking mentoknya ya, kemudian dia memohon kepada Allah ya, diberikan petunjuk ya, bisa berjumpa Nabi, terus dikasih tahu hadis ini ada di perpustakaan ini, ada di kitab ini, ada di halaman ini gitu. Ini kejadian terbaru, itu ada salah satu kejadian seperti itu. Jadi sahibul hadis ya, dalam hal ini Rasulullah SAW ya, beliau tahu hadis yang memang secara sanad itu memiliki kelemahan, karena kalam-kalam yang khusus itu terkadang tidak disampaikan di publik. Kalau di publik jelas kualitasnya itu mutawatir dan derajatnya sahih gitu ya. Tapi ada pembicaraan-pembicaraan Nabi yang khusus yang hanya didengar oleh beberapa sahabat, bahkan didengar oleh 1-2 sahabat. Nah, ini secara penelitian hadis ya ada yang memiliki kualitas hasan atau kualitas ahad gitu. Tapi bagi para sufi ya, yang jelas dia tidak mungkin menulis sebuah hadis tanpa meyakini ya, dan teristimewa tanpa konfirmasi terhadap sahibul hadis kepada pemilik hadis. Sebab bagi para sufi ya, apalagi sekali berimam Ghazali ya, atau bagi orang-orang rohani, untuk berjumpa dengan Rasul itu ya memiliki akses, kemudahan. Ya beda dengan kita yang makomnya masih awam, banyak dosanya, banyak hijabnya.
itu ya sulit. Tapi bagi orang-orang yang bersih, suci, ya, memiliki makom khusus, itu ada fasilitas untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, baik dalam keadaan tidur maupun yakduh itu dalam keadaan sadar. Ya. Jadi bagi kita para pengkaji ihya ini tidak ragu lagi, apapun hadis yang disampaikan oleh yang dikutip oleh Imam Ghazali, ya, kita merasakan menikmati gitu, karena ini ajaran yang penting dan langka, dan pasti ya, ajaran ini ya tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih atau nas lain yang qat'i. Ya. Maka kalau ada orang yang suka mencaci ya, hadisnya Imam Ghazali lemah, gini dhaif, ya, itu bagi kalangan pecinta ihya ya, itu tidak direken, ya, karena mereka sudah merasakan efek ya, dan manfaat ya dari hadis-hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali. Ya. Fima rawahu Anas, ya, fima pada sebuah hadis rawahu yang meriwayatkanhu, pada hadis siapa Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas, bainama Rasulullah, ya, di antara Rasulullah ya, jalisun duduk iddohaka hatta badat sanayahu ya. Ketika beliau sedang tertawa ya, sampai terlihat ya gigi putihnya beliau. Faqala Umar radhiyallahu, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi malladhi alaka. Ya. Rasulullah ya, Umar bertanya, apa yang membuat engkau ketawa ya Rasul? Ya, qala, menjawab siapa Nabi, ya, rajulani, ada dua orang laki-laki, jadi bainama Rasulillah, di antara Rasulullah itu jalisun, ada orang duduk, iddohaka hatta badat sanayahu ya, sampai Rasulullah itu ketawa sampai kelihatan giginya ya. Kemudian Umar bertanya, ada apa ya Rasul, kok sampai engkau ketawa begitu gitu. Terus Rasulullah menjawab, rajulani, ada dua orang laki-laki, min ummati, dari umatku ya. Ini seperti hadis ini kan hadis yang Kanjeng Nabi melihat sebuah peristiwa yang bukan di alam jasmani, artinya peristiwa yang akan terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi di wilayah alam lain gitu. Ya, jadi ini yang disebut ya visioner ya, karena bisa membaca, melihat peristiwa yang akan terjadi. Kalau bahasa Jawa namanya winarah, ngerti sesuatu yang belum terjadi. Rajulani, ada dua orang, min ummati, dari umatku, saya keduanya berlutut baina yaday rabbil izzati ya, di hadapan Tuhan yang maha mulia. Faqala ahaduma, salah satu berkata dari dua orang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khud, ambillah li kepadaku matlamati ya, hal-hal yang membuat kezaliman ya, diriku, min hadza, dari ini. Faqala Allah, maka menjawab Allah Subhanahu wa taala, rudda ala ahika matlamatu, kembalikan kepada saudaramu yang kamu dolimi gitu kan. Jadi maksudnya laki-laki tadi ya sedang berlutut atau bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, ya Rabbi, ambillah ini ya atau kedolimanku ya, dari orang ini. Terus Allah menjawab ya, kembalikan kepada saudaramu yang engkau dolimi gitu, yang menjadi korban kedolimanmu. Faqala, maka menjawab
Siapa? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lam yabqa, tidak tersisa li bagiku min hasanati, dari kebaikanku, syai'un, sesuatu. Gitu. Terus laki-laki yang tadi berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya, tidak tersisa sedikit pun dari kebaikanku. Faqala wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, litolibi, bagi orang yang meminta, kaifa tasna'u bi ahika, apa yang kamu lakukan terhadap saudaramu? Walam yabqa lahu min hasanati syai'un, sampai tidak tersisa sedikit pun kebaikan pada dirimu. Faqala, maka menjawab siapa? Abdun, hamba, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fal yahmil anni min auzari, ya, maka bebankan dariku min auzari, dari dosa-dosaku. Summa fadot, kemudian ya, keluar air mata, ya. Aina Rasulillah, kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil bukai, dengan menangis, sampai Rasulullah meneteskan air mata menangis melihat ya kondisi umatnya tadi. Faqala, maka berkata siapa? Hamba, inna dzalika la yaumun adim, yaumun yahtajun nas fihi ila ayyuhmal anhum min auzarihim. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itulah, yaumun adim, yaitu hari yang sangat agung, yaumun yahtajun nas, yaitu hari yang dibutuhkan oleh manusia, fihi ila ayyuhmala anhum min auzarihim, yaitu setiap manusia untuk menanggung beban dosa masing-masing. Fa yaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman, lil mutadhir, bagi orang yang didzalim, irfa basaraka, bukalah matamu, fangdur, lihatlah, fil jinan, di surga. Faqala, maka berkata siapa rajul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aro, aku melihat madaina, ya, beberapa kota, min fiddatin, dari perak, wa kusuron, dan istana, min dahabin, dari emas, mukalalatin bilulu, yang dipenuhi dengan ya, batu-batu permata. Li ayyi nabiyyin hada, untuk nabi siapa ini? Au li ayyi sadiqin, atau untuk teman siapa ini? Au li ayyi sayyidin, atau untuk orang yang mati syahid siapa ini? Gitu. Qala, jawab siapa Allah Ta'ala, hada liman aqtas saman, hada ini, fasilitas ini, yaitu diberikan kepada aqtas saman, orang yang memberikan ya sebuah nilai atau harga. Qala, menjawab siapa? Hamba, ya Rabbi, wahai Tuhanku, waman yang memiliku dalik, siapa yang memiliki itu? Qala, menjawab siapa Allah? Anta, yang memiliki adalah anta, dirimu, tamlikuhu, yang kamu akan memilikinya. Qala, menjawab siapa? Hamba, bimada ya Rabbi, dengan apa aku sampai mendapatkan fasilitas seperti ini? Gitu. Qala, menjawab siapa Allah? Bi'afwika, sebab ya memaafkanmu, an ahika, dari saudaramu. Ini, jadi ini kuncinya di sini. Jadi di atas tadi terjadi dialog ya, sampai akhirnya laki-laki tadi diperlihatkan sebuah istana yang sangat indah, yang dipenuhi dengan batu-batu permata. Terus ditanya, itu siapa, untuk siapa ya Allah? Akhirnya dijawab, ya ini untuk dirimu. Karena sebab apa mendapatkan ini ya? Sebab bi'afwika an ahika, yaitu sebab legowomu mau memaafkan kesalahan saudara-saudara. Jadi ini penting ya, sebagai ajaran yang sangat istimewa ya, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Barangkali ada teman atau ada sahabat yang pernah mendolimi kita, yang pernah merugikan kita, yang pernah menyakiti kita, yang pernah mencaci maki kita. Ya, sejak tahu hadis ini, ayo bersama-sama kita maafkan mereka.
Ya Allah, saya ampuni, ya Allah, saya maafkan ya dosa-dosa saudara-saudaraku yang pernah mendolimi diriku, yang pernah merugikan diriku, yang pernah melukai hatiku, yang pernah mencaciku. Ya Allah, hari ini dosa-dosa saudaraku saya maafkan ya Allah. Nah, kalau kita bisa mengamalkan hadis ini, ya tentu efek dalam diri kita, hati ini plong. Sebab penyakit yang namanya hukut tadi, hukut itu dendam yang terbawa karena pernah disakiti oleh orang. Ya, misalkan kita pernah disakitin dengan kata-kata, pernah didolimin dengan kebijakan, pernah didolimi dengan tindakan. Nah, ini kalau kita punya sikap yang legowo tadi, ya, bahwa ini adalah penyakit hukut, dendam. Supaya dendam ini bisa keluar dari dalam diri kita, yaitu dengan cara memaafkan semua orang yang pernah mendolimi, melukai diri kita. Ini adalah ajaran yang istimewa dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini pentingnya kita mengkaji Ihya itu di sini. Kita diberikan ajaran yang disusun oleh Imam Ghazali dan sumbernya adalah dari akhlak, atau sumbernya adalah dari hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bisa memaafkan ya saudara-saudara kita yang pernah menyakiti kita, yang pernah mendolimi kita, hati kita plong, bersih, maka balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memiliki hati yang legowo, bisa memaafkan, ya, tidak dendam, apalagi sampai dendamnya 7 turunan, gitu ya. Nah, itu sama aja dia memasukkan api ke dalam dirinya, dalam hatinya. Maka memaafkan dosa-dosa saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, sebelum mereka minta maaf, ini lebih istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bisa bersikap seperti ini pasti, ini tidak insya Allah lagi, pasti akan memperoleh balasan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu sebuah istana yang megah, yang di dalamnya ya dipenuhi dengan lu'lu', yaitu dengan emas, dengan perak dan batu permata. Ya, ini sebuah istana yang luar biasa. Ya, istananya presiden aja nggak sampai ada fiddah, ada zahab, ada lu'lu'. Ya. Ini hanya fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki jiwa pemaaf, gitu ya. Maka kalau kita sudah tahu ilmu tentang ini, ayo mari kita amalkan. Maafkanlah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang pernah melukai hati kita, yang pernah menyinggung kita, yang pernah mendolimi kita. Maka kalau kita bisa memaafkan, hati rasanya plong dan teristimewa, insya Allah kita akan mendapatkan balasan sebagaimana yang pernah menyakiti, mendolimi kita, ya. Ya Rabbi qad afautu anhu, aku telah maafkan dia ya Rasul, walaupun dia menyakiti, mendolimi, gitu. Ya sudah, kalau begitu khud biyatika, tariklah atau sambutlah uluran tangannya, atau ambillah tangannya, ya, kemudian ajaklah sahabatmu itu untuk masuk ke dalam surga. Jadi sudah memaafkan, kemudian masih diberikan fasilitas untuk mengajak orang yang kita maafkan, yang pernah menyakiti kita, mendolimi kita, untuk diajak masuk ke dalam surga. Nah, ini tapi di sini aura
mati karena posisinya sebagai jamak muannats salim. Ketika mansub alamat nasabnya adalah kasrah. Ya. Hendaklah kita bisa menutupi aurat sesama saudara muslim. Ya, di sini dijelaskan kullihim, semuanya. Itu. Jadi tidak pilih kasih. Kullihim ini taukid, ya. Menguatkan, ya. Semuanya, ya. Tidak boleh pilih kasih, ini maksudnya. Qala Allahu, Imam Ghazali mengutip sebuah hadis, qala, bersabda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ya. Jadi ini ajaran yang juga langka, ya. Kalau hidup di tengah masyarakat, ya, biasanya fenomena saling membongkar aib, ya, itu sering terjadi, ya. Fenomena di tengah masyarakat yang sering membicarakan keburukan seseorang, kekurangan seseorang, atau menggosipkan seseorang, ya, itu sering terjadi. Nah, ini kalau nggak disentuh dengan nilai-nilai ajaran Islam, itu akan menjadi kebiasaan. Biasanya gosip, ya terus ketemu gosip, ya. Kalau kita berpegang ajaran Imam Ghazali yang berdasarkan hadis Nabi, kita wajib untuk menutupi auratnya saudara-saudara kita sesama muslim, kullihim, semuanya. Dasarnya adalah hadis Nabi, man sataro musliman ala muslimin satarallahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Man, barang siapa, sataro, yang menutupi siapa, man ala muslimin, atas kekurangan atau atas aibnya sesama muslim, satarahu Allah, maka Allah akan menutupinya. Satarahu, maka akan menutupi kepada man, siapa Allah Ta'ala maha tinggi, di dunia wal akhirati, dan akhirat. Ya, ini janji hadis Nabi, sopo wongi, ya, siapapun yang bisa menutupi aibnya saudaranya, maka Allah akan membalas kepada orang tersebut nanti di dunia maupun di akhirat. Aib-aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita lihat kekurangan sahabat, teman, ada yang kepo, ya, pura-pura nggak tahu saja. Ini upaya untuk menutup. Sebab kalau dibuka sedikit, nanti bisa kemana-mana. Maka kita harus memiliki prinsip, ya, ketika ini masuk dari wilayah aib saudara kita, dan aib itu kan sesuatu yang memalukan. Kalau ini diungkapkan, dia jadi malu. Nah, ini oleh agama Islam, ya, diajarkan kita untuk menutupi. Sebab dengan cara menutupi, ada kemungkinan orang tersebut bisa introspeksi, bisa memperbaiki diri. Gitu. Oh ya, alhamdulillah, kekurangan aku ditutupi oleh si ayah lah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih si A, si B, gitu. Jadi ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dia dibuka di depan umum, yang terjadi, ya, emosi, marah, balas dendam, gitu. Maka kalau kita mau berakhlakul karimah, ya tutupilah aib-aib saudaramu. Kalau kalian bisa menutupi aib-aib saudaramu, maka Allah akan menutupi aibmu baik di dunia maupun di akhirat. Sebab di dalam dirimu juga ada aib. Gitu. Jadi jangan merasa sok suci. Orang sok suci itu merasa dirinya nggak punya aib, ya, merasa paling benar, paling suci. Padahal kalau dibongkar oleh Allah, apa yang terjadi? Itu. Maka sebaiknya, ya, kita berpegang pada akhlak ini. Hendaklah kita bisa menutup aib-aib saudara kita sesama muslim.
Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, la yasturu abdun abdan, tidak menutupi siapa abdun hamba abdan pada hamba yang lain, illa satarahu, kecuali Allah menutupinya, illa satarahu, kecuali menutupinya siapa Allah ya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ya, seorang hamba yang tidak menutupi ya pada aibnya saudara yang lain, kecuali dia akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat ya, itu. Terus hadis berikutnya, qala, bersabda siapa Nabi SAW, la yara, tidak melihat siapa al-mu'minu mu'min min akhihi, dari saudaranya, auratan, yaitu aurat, fayasturuha, maka dia menutupinya, alaihi, atasnya, illa dakhalal jannah, illa dakhala, kecuali masuk siapa man al jannata, di dalam surga. Maksudnya kalau seorang mukmin melihat temannya, sahabatnya kok terbuka auratnya, misalkan aurat lahiriah lah, nah, misalkan pakai sarung nyingkap kakinya ya, itu ya segera ditutupi ya. Ini makna majas ya. Bagaimana kalau aib kekurangan diri kita, aib yang ada di dalam diri kita, atau kita melihat aibnya seorang teman ya, kita segera menutup, jangan sampai orang lain tahu, cukup berhenti di saya. Kalau seandainya tahu si teman ini punya kekurangan, cukup berhenti di saya, jangan sampai keluar ke teman. Sebab kalau keluar ke teman nanti akan beranak pinak ya. Jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang, pasti nanti juga akan bilang-bilang itu. Maka etika yang diajarkan oleh Imam Ghazali, kalau tahu aib saudara cukup berhenti di saya, jangan disampaikan kepada siapapun. Ya, seringkali kan gitu, tak kasih tahu ya, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya, gitu. Nanti sama lain sama, tak kasih tahu ya, jangan bilang ke siapa-siapa ya, gitu. Nah, jangan bilang-bilang siapa, sebenarnya dia sudah bilang ke banyak siapa-siapa tadi, gitu. Nah, supaya kita tidak terbiasa dengan perilaku yang seperti ini, ya mulailah kita belajar ya menutup aib-aib saudara kita, teman kita, sahabat kita, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai diumbar ya, atau dipublikasikan ya, apalagi di era medsos ini ya, ini sangat riskan sekali ya. Ada kekurangan sedikit langsung menjadi viral itu. Nah, ini orang yang memviralkan aib orang ya, ini masuk dosa jariyah gitu. Jadi di era zaman sekarang ini kita bisa mudah untuk berbuat dosa jariyah. Kalau tahu ini fitnah, ini dosa, kita ikut memviralkan, kita ikut membagikan, nge-share kepada orang lain. Ini akan menjadi dosa jariyah kita. Maka lebih baik kalau sekiranya itu berita yang kita nggak yakin, berita yang kaitannya fitnah, cukup berhenti, langsung di delete, dibuang. Ini lebih aman. Sebab kalau kita bagi ke seorang atau ke grup, nah, itu bisa menjadi pintu fitnah yang akan kembali dosanya kepada kita ya. Gitu. Nah, sebab yang paling berat nanti di hari kiamat. Nah, kalau kita sudah terbiasa menutupi aib-aib saudara kita ya, kita akan ditutupi oleh Allah aib-aib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan teristimewa di sini yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah itu ya pada saat yaumul hisab, kita punya banyak dosa ya, yang semua tercatat rapi. Ya, karena kita terbiasa punya kebaikan, suka menutup aib orang lain, bisa jadi kekurangan kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita itu di-delete, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu manfaat kita menahan diri untuk tidak menyampaikan aib saudara kita kepada orang lain ya.
Kemudian hadis berikutnya, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yara, tidak melihat siapa al-mu'min min akhihi, dari saudaranya, auratan, aurat, fayasturuha, ini maka menutupinya alaihi atasnya, illa dakhulal jannah, kecuali masuk siapa man al jannah, atas surga. Terus hadis lain, lau satartahu bisaubika, andai kamu tahu saudaramu itu sedang tersingkap auratnya, aurat lahirnya atau aurat yang lain ya. Andai kamu tahu kekurangan sahabatmu, kekurangan temanmu, kekurangan saudaramu ya, karena ada khairan, itu lebih lau satartahu, jikalau kamu menutupinya, bisaubika, dengan pakaianmu, karena maka ada khairon, itu lebih baik laka bagimu. Jadi kalau andai sampai kamu mau berjuang mengalah untuk bisa menutupi aib saudaramu, kamu mengorbankan dirimu, kamu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini karena khairun lak, ini teristimewa bagimu. Faidan alal muslimin ayastur auratan nafsihi faku islamihi wajibun alaihi haqqi islami wairi. Maka bagi orang muslim hendaklah menutup aurat dirinya, faku islami, maka hak Islamnya wajib alaihi, atasnya, ka haqqi islami wairi, sebagainya hak Islam lainnya. Ini ada beberapa tambahan yang berupa asar yang bersumber dari Abu Bakar. Qala Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar berkata ya, lau wajadtu syariban, andai aku menemukan seorang peminum gitu ya, la ahbabtu, aku lebih mencintainya, ayasturahu, supaya ya, menutupi hu, kepada syarib siapa Allah. Jadi aku lebih suka kalau aib tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau ketemu dengan seorang peminum. Gitu. Begitu juga lau wajadtu sarikon, andai aku menemukan seorang pencuri ya, la ahbabtu, lebih membuat aku senang, ayasturahu ya, supaya Allah menutupi auratnya, supaya menutupi perbuatannya. Gitu. Jadi ini sebagai ikhtiar ya untuk menutupi aurat saudaranya, sekalipun dia seorang peminum ya, pemabuk, kemudian ditambah di syarikon, pencuri, atau dia itu seorang bekerja pada sebuah pekerjaan yang tidak baik gitu. Nah, dia senantiasa bisa menutupi, dia senantiasa berharap mudah-mudahan Allah menutupi ya, tidak lantas diviralkan. Nah, tantangan kita di zaman modern itu adalah ya, dipoto terus diviralkan, padahal ini aib gitu kan. Itu maka kita harus bisa menjaga perasaan teman. Sekiranya ini kondisi yang menurut teman itu tidak nyaman untuk di-share, diviralkan, ya jangan. Gitu. Ya karena ini menjadi auratnya. Ya, jangan sampai ini auratnya tapi kita sebarluaskan. Nah, ini yang nggak baik. Gitu ya. Jadi ajaran ini ya sifatnya universal, walaupun ya konteksnya beda zaman ya. Tentu kalau pada zaman Nabi, pada zaman Abu Bakar seperti itu, ternyata ajaran ini ya relevan ya untuk kehidupan yang sekarang ini ya. Buktinya ya tadi soal gampangnya orang memviralkan aib orang, memviralkan fitnah, apalagi memviralkan fitnah, udah jelas itu fitnah ya kepada seseorang, tapi dia senang, ada kepuasan batin kalau menyebarkan. Nah ini berarti di dalam diri kita ini ada penyakit yang nggak beres gitu.
udah tahu ini fitnah, tapi dia senang menyebarkan. Udah tahu, jangankan ini fitnah, wong seandainya fakta pun tetap dianjurkan untuk ditutupi. Nah ini penting ya, akhlak di dunia medsos ini penting. Jadi andaikan dia itu melakukan sebuah perbuatan benar-benar nyata, itu kita punya kewajiban menutupi. Apalagi kalau ini udah jelas tahu fitnah kepada teman, kepada sahabat, kepada tokoh, udah tahu ini fitnah. Jangan sekali-sekali kita ikut meng-share, memviralkan, karena di situ ada dosa jariah yang akan kembali ke dalam diri kita. Ya, jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita, karena kita ini nggak lepas dari dunia medsos. Maka tantangan di dunia medsos ya seperti itu. Ya, apalagi ke orang yang baru kenal medsos, ya itu senangnya share, nggak tahu share-nya itu fitnah. Sekarang ada undang-undang IT, itu bisa berbahaya, ya. Bukannya bisa manfaat, tapi bisa mencelakai dirinya sendiri, ya. Kemudian ada hadis lain, ya. Wafil hadis innallaha, sesungguhnya Allah idza syatara, apabila menutupi ala abdin atas hamba auratahu, auratnya fitunya di dunia, fahuwa, maka bermulaman akramu, itu lebih mulia min an yakshifa, daripada dibongkar aibnya fil akhirah, di akhirat. Jadi sesungguhnya Allah ketika menutupi aib seseorang di dunia, maka itu lebih mulia daripada nanti ya dibongkar di akhirat. Fa in kasafah fitunya, dan jika aibnya itu ditutup, dibuka di dunia, fahuwa akramu, dan itu lebih mulia min ayak syifaha, daripada dibongkar marotan ukhra, pada satu kesempatan yang lain, gitu, ya. Karena itu dalam penjelasan selanjutnya, wala tajassasu, janganlah menjadi orang yang tajassus, pengen ngerti masalah orang, pengen ngerti urusan orang, pengen ngerti konflik orang. Tajassus itu upaya untuk memata-matai atau ingin tahu, itu tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du, ya. Ini juga dilarang, ya. Begitu juga kita, istilahnya bahasa sekarang tuh kepo, itu juga dilarang di sini, ya. Qala Rasulullah SAW li Muawiyah, Rasulullah pernah bersabda kepadanya, innaka in tataba'ta auratan nas, jika kamu mengikuti auratnya manusia, afsattahum, maka akan merusak dirimu, gitu. Jadi Rasulullah sudah pernah bersabda kepada Muawiyah, hei Muawiyah, andai kamu mengikuti auratnya orang, jadi masukkan kalau ada berita viral tentang aibnya orang, kamu ikutin terus, afsattahum, maka itu akan merusak dirimu sendiri, ya. Terus au kita tufsidhum, atau kamu lebih dekat kepada kerusakan, karena itu akan merusak memori kita, sehingga kalau sehari nggak baca hoax, nggak baca fitnah, itu rasanya ada sesuatu tersendiri, gitu. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, ya. Jangan sampai kita memiliki attitude, perilaku yang ingin tahu aurat orang lain, gitu. Nah, kalau sampai itu terjadi dan menjadi kebiasaan, itu berarti kita ini sudah mendekati, ya, absat lahum, ya. Kita akan menjadi pribadi yang rusak akhlaknya tadi, karena akan menjadi ketagihan untuk mencari berita hoax, untuk menjadi memproduksi, ya, berita hoax, berita fitnah. Nah, itu ada model orang yang begini, itu ada, memproduksi fitnah, memproduksi aib orang. Untuk apa? Untuk kepuasan batiniahnya. Nah, ini orang yang seperti ini nanti di akhirat yang akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Ya ma'syaroman, wahai golongan orang amanah yang beriman bilisani dengan lisannya, walam yadkhul dan tidak masuk iman fi qalbihi di dalam hatinya. Hei orang-orang yang imannya hanya di lisan dan tidak masuk dalam hatinya, la tahtabul muslimin, jangan sampai kamu ingin tahu ya, persoalan saudaramu muslim yang lain. Wala tattabi'u auratim, dan jangan kamu ngikuti kekurangan saudaramu. Itu berarti kepo tadi, suka sarser hoax, suka sarser berita-berita yang fitnah ya. Fa innahu man yattabi aurat akhi, barang siapa yang mengikuti auratnya saudaranya muslim, yattabi auratuhu, maka Allah juga akan mengikuti auratnya. Wa man yattabi auratuhu yafdahu, maka barang siapa yang ingin tahu waman yatabi illah ya, auratu yafdahu, maka akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kana fi jawfi baiti, walaupun dia berada di dalam rumah. Itu. Jadi kalau orang yang sudah punya kebiasaan suka bongkar aib saudaranya atau memviralkan fitnah hoax kemudian terkait dengan auratnya saudaranya, itu kalau suatu saat Allah membalas ya, sekalipun dia di rumah, itu auratnya akan dibongkar oleh Allah. Ini dijelaskan, yafdohu, maka akan disingkap oleh Allah ya pada auratnya, walau kana fi jawfi, walaupun dia berada di dalam rumah. Ini maka hadis ini bisa menjadi ya, bekal kita untuk bersikap hati-hati di dunia modern ini yang disebut ya, dunia sudah menjadi, medsos sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Maka dengan demikian ya, kita belajar kitab Ihya ini terasa menjadi oase ya, menjadi penyejuk di tengah kegersangan ya, akhlak, kesenangan, keteladanan ya. Maka dengan ngaji Ihya ini bisa membuat hati kita menjadi adem, dan kita mendapatkan pencerahan-pencerahan. Oh, prinsipnya begini toh, oh sikap kita harus begini toh ketika ada hoax, ada fitnah, apalagi menyangkut aurat saudara atau teman sendiri ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah, dari ilmu yang kita dengar menjadi amal yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian ya pengajian malam ini, mudah-mudahan membawa manfaat. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami, ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji, kang paring rahmat lan kenikmatan,
rina wangine tanpa bidungan rina wangine tanpa bidungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebyare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur pindalake iman tauhid bagus sangu mulya matine bagus sangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul
dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rina lan wai titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah swarga manggone utuh mayite